application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas kelanjutan dari sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, di mana kubu 03 menghadirkan seorang sebutannya saksi ahli lah gitu ya, Romo Magnis Suseno. Ya betul, Romo Magnis ini nama lengkapnya Frans Magnis Suseno adalah ya pengagum atau pendukung deh kita bilang 03 Ganjar Mahfud. Sekilas ya, saya termasuk orang yang mengkritik Romo Frans Magnis Suseno. Kenapa? Dia memberikan kisi-kisi. Nah, ini justru kalau saya bilang bisa saja ini jadi kecurangan pemilu dari sisi dia. Kenapa begini loh? Di kalangan Kristiani atau Katolik, seorang gembala sidang atau pimpinan gereja gitu ya, seharusnya netral. Kalaupun dia tidak netral, seperti saya seorang pendeta, ya saya tidak netral, tapi saya tidak mengajak orang untuk memilih 02, atau saya tidak memaksa orang untuk tidak memilih 01 atau 03, dan saya tidak pernah kampanye untuk 02. Dan saya juga tidak pernah menjelek-jelekan 01 dan 03 selama masa kampanye. Nah, kalau orang bilang Pak Chandra kan berpihak, betul saya berpihak kepada 02. Tapi pilihan kepada orang yang nanya ke saya bilang terserah Anda mau pilih 01, 02, 03, up to you. Ya. Tapi Romo Frans Magnis Suseno, setahu saya sudah 2 kali Pilpres, dia selalu memberikan rekomendasi begini. Setidak-tidaknya pemilu kali ini. Dia bilang, Pilpres itu bukan untuk memilih orang yang mumpuni atau orang yang pintar atau orang yang baik, bukannya baik maksudnya, bukan untuk memilih orang yang pintar atau cakap lah gitu ya untuk memimpin negara, tetapi untuk mencegah orang jahat berkuasa. Pertanyaannya, kalau dia dukung 03, artinya yang jahat itu cuman ada 2 kan, kalau nggak 01 ya 02. Tapi sudahlah, saya tahu yang dimaksud 02. Saya nggak nuduh, cuman dugaan saya kuatnya di sana. It's okay, tapi Anda mau tahu, exit poll kalau nggak salah yang dilakukan oleh indikator politik ya, setelah pemilu itu usai, ternyata 65% umat Katolik itu memilih 02. 65. Artinya yang diucapkan oleh Romo Frans Magnis Suseno ini nggak ada dampaknya, padahal dia pemuka agama Katolik loh. Saya bukan bermaksud menyudutkan rohaniawan Katolik ini ya, tapi ini patut disayangkan. Apalagi dia bersaksi ini di sidang sengketa Pilpres. Waduh, dia bilang Pak Jokowi itu seperti pimpinan mafia dan juga seperti penjaga toko yang mencuri. Nanti kita lihat dia bicara itu ya. Tapi sebelum itu seperti biasa, ya, kita lihat beberapa video yang ringan dan yang lucu ya. Nah, yuk kita lihat yang pertama ini mengenai Caimin. Apa nih yang lucu mengenai Caimin ini? Nah, kita lihat ini. Nah,
Cak Imin nangis gitu ya. Karena kata Mas Anies kita akan menang di 2 putaran. 1 putaran aja kalah. Dan menangnya benar 2, tapi cuma 2 provinsi gitu maksudnya. Oke, lucu nggak? Lucu lah menurut saya. Kemudian kita lihat lagi ini di persidangan KPU ya. Oke, persidangan MK di mana yang hadir juga ada orang dari KPU. Yuk kita lihat ini videonya. Menarik ini videonya ya. Oke. Bahwa dalam kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara, bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu, dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya, andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan, atau setidak-tidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa dalam kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon. Sekali lagi yang mulia, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Anda dengar ya tadi ya, singkat, jelas, padat. KPU sindir paslon 01 dan 03. Intinya, kan mereka mendalilkan bahwa pendaftaran Gibran sebagai cawapres itu tidak memenuhi A, B, C, D, F, G. Sekarang KPU bilang, lu ya pada waktu pengundian nomor urut, lu nggak komplain. Artinya, lu terima dong. Artinya di situ secara action, secara aksi, lu sudah menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Oke? Kemudian ketika pelaksanaan debat cawapres khususnya ya, lu juga ikut debat di situ. Artinya lu juga nggak komplain ada cawapres yang namanya Gibran. Lu kalah, lu komplain. Coba kalau lu menang, lu komplain nggak? Gitu maksudnya. Tapi kalau video ini kan mengandung musik ya. Kalau nanti Anda dengar musiknya atau bahkan suaranya nggak ada, itu artinya saya bisukan karena kena pelanggaran hak cipta. Tapi kalau Anda dengar suaranya ya berarti ini oke gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi nih. Nah, Ibu Mega pernah berkampanye. Dia bilang, Anda kan janji menang 1 putaran. Kasarnya gitu, entar kita lihat videonya. Nggak usah takut sama intimidasi sama apapun. Anggota-anggota saya itu banteng ketaton. Jadi kalau Anda nggak bisa 1 putaran, Anda keluar saja, kan gitu ya. Nah, kita lihat nih, Ganjar keluar nggak dari PDIP? Yuk kita lihat nih videonya Ibu Mega. Soal yang saya sebutkan tadi, bahwa menang 1 putaran kalau tidak keluar. Ngomong sama yang lain. Jadi kalau kamu janji sama ibu 1 putaran ya 1 putaran loh.
Kalau umpamanya, Bu, udah bisa 1 putaran, Bu, karena diintimidasi, Bu. Udah jangan jadi anggota PDI Perjuangan. Udah keluar aja. Karena yang namanya anak buah saya itu kayak banteng ketaton, wah. Dengar, Ibu Mega bilang, kalau Anda janji saya 1 putaran, harus 1 putaran. Nggak usah takutlah sama intimidasi. Kalau sampai tidak bisa 1 putaran, keluar aja dari PDIP. Nah lu, Ganjar dikeluarin ini dari PDIP lu. Ibu Mega tegas nih, kalau nggak bisa udah jangan banyak bacot gitu ya, intimidasi apa, keluar aja. Waduh, senang saya sama Ibu Mega nih. Nah, ini dia. Anggota tim hukum Amin, ya, yaitu Pak Bambang Wijoyanto, menyebut setidaknya 10 orang saksi dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memilih mundur di sidang sengketa Pilpres di MK. Namun Bambang Wijoyanto tidak tahu menahu alasan pasti para saksi mundur. Tanya dong, kenapa lu mundur? Jangan-jangan saksi itu sebenarnya nggak ada. Saya nggak tahu lah ya. Nanti kita lihat videonya sebentar lagi. Malah dia sebut bukan 10, bisa 100. Astaga, sebut dong kenapa. Yuk kita dengar ya videonya. Nih, lucu nih videonya. Itu Kak, kan tadi Pak Ari ada sebutin tuh ada yang ASN banyak gitu. Banyak banget. Lebih dari 10. Lebih. Itu mengundurkan diri itu pas kapan Pak Hari pas sidang hari ini? Jadi kami punya kira-kira puluhan, hampir 100-an. Lama-lama kan kita sortir kan. Sortir itu dengan 3 alasan. Pertama, kualitas keterangan saksinya itu sesuai enggak, inline dengan permohonan kami. Kan harus diperiksa juga ya. Dan itu yang udah oke, yang udah inline dan semua, terus kualitasnya. Kualitasnya itu orang ini punya pengetahuan, tapi kemudian tidak mampu menjelaskannya. Itu kan juga repot itu. Karena waktu kita singkat, 15 menit. Jadi kita harus betul-betul concise betul. Jadi kita mesti pilih yang yang terpilih itu lama-lama mundur. Karena itu, saya nggak mau bilang terjadi intimidasi, saya nggak mau bilang kayak gitu, teroris, cuman yang mereka mengundurkan diri dengan alasan yang begitu pun beberapa ahli kita sebenarnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih beberapa ahli yang hadir. Mereka bukan hanya soal tanggung menjawabkan kualitas keilmuannya, tapi dia juga bisa melakukan berbagai teknis. Anda dengar tadi lebih dari 10, 100. Tapi sayang suaranya agak kurang jelas karena ada latar belakang berisik gitu ya. Tapi oke lah, kira-kira begitu, mundur tanpa alasan yang jelas. Oke deh. Nah, ini ada lagi nih. Ada 2 lagi ya, sebentar nih kita lihat nih. Ini lucu juga nih, kita lihat nih videonya. Oke, yuk. Hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu. Jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. Bukan audit ya? Ya, bukan. Asumsi doang, berarti asumsi majelis ya. Makasih. Baik, terima kasih. Anda dengar ya? Yang katanya punya saksi ahli bisa melakukan digital forensik, ternyata tidak melakukan digital forensik. Sebelumnya kan digembar-gemborkan. Ada nih saksi ahli yang akan dihadirkan. Nah ini nggak dijelaskan. Tebakan saya ini dari 03 nih ya, yang bilang suaranya Ganjar Mahfud dicekik tidak lebih dari 17%. Ya. Ternyata tidak pernah dilakukan yang namanya digital forensik itu. Hanya pola pikir.
cuman analisa asumsi lah gitu. Ya bagaimana ini saksi ahli? Astaga, nih kita lihat satu lagi nih videonya, menarik juga ini video. Aduh lucu-lucu deh nih sidang ini nih. Terakhir dari Hotman, hari ini terungkap bahwa 01 itu tidak pernah melakukan audit forensik resmi atas Sirekap. Ya, jadi mulai hari ini kalian jangan pertanyakan lagi soal Sirekap. Sirekap itu sah. Karena mereka ternyata hanya riset-riset pribadi dari yang mengaku ahli. Agar sah di mata hukum harus dilakukan audit forensik resmi terhadap Sirekap. Itu tidak mereka lakukan hari ini. Makanya saya semakin ketawa terus lihat mereka berdalil-dalil. Apalagi Pak Bambang, saya dia ngomong gua ketawa melulu. Anda dengar ya? Udah jangan diperdebatkan lagi soal Sirekap. Itu yang katanya yang tadi ternyata tidak melakukan yang namanya digital forensik, cuman riset-riset pribadi, bukan benar-benar melakukan digital forensik. Aduh, bikin malu ini saksi-saksinya ya. Oke deh. Nah, ini dia nih, kita mulai lihat buzzernya 02. Biasa suka bikin panas-panas gitu ya. Dia bilang apa? Prabowo bahkan belum dilantik, tapi isu keretakan hubungan dengan Jokowi makin panas. Lu punya intel di dalam kubunya 02. Lu punya intel, ya. Kemudian dia bilang spekulasinya macam-macam, mulai dari urusan titipan kabinet yang tak sependapat hingga keresahan atas kontrol Jokowi terhadap kabinet Prabowo. Prabowo bahkan kerap kali tampil tanpa kehadiran anak Jokowi, Gibran. Ya, bahkan mereka terlihat tidak kompak dalam momen tertentu. Nggak kompaknya yang mana? Lu jangan sebar-sebar cerita macam-macam lo, John Sitorus, ya. Semoga saja tidak demikian ya. Nah, lu cerita di atas, tapi di sini lu sendiri bilang, semoga saja tidak demikian ya. Lu bilang misalnya, Prabowo bahkan kerap kali tampil tanpa kehadiran anak Jokowi. Tapi sekarang lu bilang, semoga saja tidak demikian ya. Lu ngomong apa sih, coy? Agar tidak menguras energi bangsa ini untuk mengurusi hal-hal yang bukan tujuan kemajuan bangsa. Ya kayak lu gitu, ya. Tulisan lu ini menguras energi bangsa untuk hal-hal yang nggak penting, lu bikin penting, oke? Nah, ini dia. Kemarin di sidang di Mahkamah Konstitusi, Romo Magnis beberkan 5 pelanggaran etika berat Jokowi hingga Gibran. Wih, ada 5 pelanggaran etika katanya ya. Ya, kebetulan Romo Magnis ini selain rohaniawan Katolik yang saya sudah sebutkan di awal, dia juga dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driakarya. Yang saya bilang sebelumnya, aturan saya mau ngambil S3 di sana gara-gara itu rektornya itu, yang plontos itu ya, yang ngomong juga Jokowi itu paling tolol gitu ya. Waduh, nggak jadi saya kuliah di sana tuh ya, gara-gara itu. Nah, di sini Romo Frans Magnis Suseno ya, yang diajukan sebagai saksi ahli oleh tim hukum Ganjar Mahfud ya, dia bilang ada 5 pelanggaran etika katanya. 1, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh KPU. Tadi kan sudah dibahas ya, kalau lu nggak terima ya, kenapa ikut ngambil nomor urut? Kenapa ikut debat? Ini Romo Magnis nggak ngerti hukum, tapi sok menganalisa dari etika. Ini bikin sebel aja gitu ya. Nah, sudah selesai itu, KPU dan Bawaslu bilang tidak ada masalah ya. Bagaimana bisa pelanggaran etika? Ya, etika berat lagi katanya. Astaga. Kedua, keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Saya kasih tahu ya Romo, begini. Profesor Mahfud pernah ngomong di satu podcast, ketika dia dicalonkan dengan Ganjar, dia senang banget. Karena kenapa? Dia pikir nih ya, Jokowi berpihak ke Ganjar, sehingga pasti jadi nih. Ya, ternyata Jokowi nggak berpihak ke Ganjar Mahfud, berpihak ke Prabowo. Lah, gara-gara itu lu kesel. Astaga, jadi gara-gara Jokowi enggak ngepro sama Ganjar Mahfud, terus ngepro sama Prabowo, lu kesel. Memang ada aturan di negara ini bahwa presiden tidak boleh berpihak. Dari mana? Ya? Dari mana? Terus apa ya?
Dia berpihak, dia ngomong nggak, saya dukung Prabowo. Saya nggak pernah dengar tuh, ya. Nah, terus begitu dia bilang lagi nih ya, dia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi, militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon. Nah, ini tuduhan nih Romo. Romo harus buktikan. Kalau Romo nggak bisa buktikan, Romo itu namanya menghasut, memfitnah, ya. Kemudian nepotisme katanya. Wah, nepotisme. Jadi ini kasarnya karena dia presiden, Gibran sebagai cawapres ini nepotisme. Ya, lu kalau ngomong nepotisme mah dari dulu aja ketika Gibran dijadikan wali kota Solo. Udah. Astaga, begini masa profesor etika, ya. Kemudian pembagian bantuan sosial. Ini Romo yang nggak ngerti soal bansos itu apa. Nanti saya ulas nih di belakang nih ada, maka jangan di skip video saya. Bantuan sosial itu sudah diputuskan oleh DPR, anggarannya, penerimanya itu sudah. Jadi bagaimana Anda bilang pembagian bantuan sosial itu adalah pelanggaran etika dari seorang Jokowi, ya? Malah di sini ntar kita lihat lagi detailnya, dia bilang itu mirip seorang karyawan yang diam-diam mengambil atau mencuri uang tunai dari kas toko. Wah, mencuri itu mencuri masukin kantong, Romo. Memang Pak Jokowi itu mencuri bansos masukin ke kantongnya. Lalu gimana sih ya? Jadi dia bilang Pak Jokowi sudah kehilangan wawasan etika. Astaga. Kemudian manipulasi dalam pemilu yang jelas. Manipulasi opo, Romo? Ya, misalnya waktu untuk memilih diubah. Perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. Romo, lu punya bukti nggak? Ajukan dong. Bukan cuma teori. Kan justru sidang di MK itu membahas, menyidangkan perselisihan perhitungan suara. Bukan hanya katanya-katanya. Ini lu cuma katanya-katanya. Ya, dari mana waktu memilih diubah? Misalnya dia bilang, misal sih. Ya tapi kapan? Astaga, ini Romo ternyata kalau ngomong sembarangan suka salah gitu ya, bukan suka benar, suka salah. Oke, kemudian, aduh saya capek ini bacanya. Oke deh, tapi ya mesti saya lanjutkan, supaya tidak ada dusta di antara kita. Kemudian, FIFA juga memberitakan bahwa di sidang sengketa Pilpres, Romo Magnis sindir Jokowi bak pimpinan mafia. Uset. Oh, ini hampir mirip sama rektor STF Dirakarya nih yang ngomong Jokowi itu paling tolol gitu ya. Astaga. Nyesal saya nih ya baca artikel ini, tapi ya harus saya bahas gitu ya. Karena dia bilang sih bak pimpinan mafia katanya. Buset. Jadi dia bilang begini. Ya. Romo Magnis ini menyinggung soal etika yang harus dilakukan oleh seorang presiden, katanya ya. Bahwa dalam pemilu Februari lalu ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi. Nah, ini juga nih menarik nih. Dia bilang ada unsur-unsur yang kalau, berarti dia nggak yakin dong, betul-betul terjadi merupakan pelanggaran etika yang serius, ya, serta ada implikasi pelanggaran-pelanggaran itu, katanya, ya. Aduh, ini Romo gimana sih ya? Terus dia bilang juga, menurutnya, ya, etika menjadi suatu pembeda antara manusia dan binatang. Buset. Ya benar sih. Pasalnya, binatang hanya menggunakan naluri alamiahnya dalam menjalankan kehidupan. Manusia tidak begitu, ya. Aduh, panjang lah dia ngomong soal etika. Memang dia profesor etika, ya. Nah, lalu Romo Magnis pun menyoroti etika yang dilakukan seorang presiden. Menurutnya seorang presiden tidak menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu. Kita begini ya, negara ini diatur oleh hukum positif, bukan hukum etika. Lagian hukum etika ini kan lu yang bikin sendiri, lu yang tafsirkan, lu yang cuap-cuapin. Pertanyaannya, ada hukum atau undang-undang yang dilanggar nggak? Misalnya kalau presiden berpihak. Nggak ada, coy. Jadi jangan ngomong secara etika melanggar. Ini negara hukum, bukan negara etika. Ndasmu etik, ya. Kemudian, apa lagi nih ya? Presiden harus menunjukkan kesadaran bahwa
yang menjadi tanggung jawabannya adalah keselamatan seluruh bangsa. Jadi harus beretika. Aduh, capek nih Romo. Astaga. Ya duh. Apalagi nih Romo nih. Nah, kemudian aduh Romo nih ngomongnya etika. Ini sidang itu tunjukkan bukti, bukan teori, ya. Ya, bukan teori. Jadi katanya kalau presiden menguntungkan pihak tertentu tak ada bedanya dari seorang mafia. Lu tanya Mahfud tuh. Mahfud kan justru mengharapkan ya dukungan Jokowi yang untuk menguntungkan dia supaya dia berpasangan sama Ganjar jadi. Sekarang Jokowi nggak berpihak kepada Ganjar Mahfud. Lu bilang nggak bedanya Jokowi dengan seorang pimpinan mafia. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi katanya memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Astaga, ini negara etik apa negara hukum ya? Teori terus dipakai. Teorinya teori etika. Adakah capek deh Romo. Aduh Romo. Kemudian seru nih Romo nih ya. Kemudian Hotman Paris kesel tuh ya. Dia cecar itu Romo Magnis soal bukti Jokowi politisasi bansos ya, yang diibaratkan sebagai seorang apa ya, yang mencuri uang dari toko. Waduh, ini benar-benar. Aduh, gimana ini Romo ya. Nah, di sini katanya kuasa hukum tim Prabowo yaitu Pak Hotman Paris Hutapea, dia cecar itu Romo Magnis Suseno ya, yang katanya ahli filsafat dari tim Ganjar Mahfud ya. Hotman minta Romo Magnis ini membuktikan tuduhan bahwa Presiden Jokowi mempolitisasi bantuan sosial demi memenangkan Prabowo Gibran. Iya kan, kalau sidang sengketa harus tunjukkan bukti, bukan pakai teori etika. Lu pakai teori etika pun harus dibuktikan di mana melanggarnya, bukan hanya dugaan-dugaan. Iyalah, masa iya dong? Astaga. Nah, jadi Hotman bilang itu yang namanya bansos sudah pernah dibagikan lebih dari 400 triliun sejak 2021. Jadi masalahnya di mana? Ya kan? Bukankah pemerintah yang memberikan bansos itu termasuk rezim yang baik? Iyalah. Romo, kata Hotman, tadi Bapak mengatakan bahwa presiden yang baik. Kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan bansos ya sebesar 400 triliun lebih, kemudian 2022 431 triliun. Ya, kan ada kenaikan ya dari 408 triliun di 2021 menjadi 431 triliun di 2022. Ya kan? Nah, waktu itu kan juga nggak ada pemilu, tapi sudah 400 triliunan. Ya. Jadi sekarang masalahnya apa? Memang ketika pemilu bansos nggak boleh dibagi. Bansos di 2001 408 triliun, 2022 430 berapa tadi gitu ya. Loh, ketika 2023 ada pemilu nggak boleh dibagi bansos. Waduh, gimana nih Romo? Jadi Hotman mengaku keberatan atas pernyataan Romo Magnis yang menyebut Jokowi seperti pencuri karena mengambil uang kantor untuk dibagi-bagi keluar. Uang kantor yang mana? Itu bansos berapa, dibagi ke siapa, jumlahnya berapa, sudah dibahas di sidang DPR, Romo nggak ngerti ya. Kemudian berapa nilainya gitu ya. Loh, kok Romo bilang sebagai pencuri? Aduh, Romo nggak ngerti bansos nih ya. Jadi pemerintah sudah mengikuti ketentuan yang ada. Kalau nggak bagaimana bisa keluar itu bansosnya? Dananya apanya? Tanya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan juga Ibu Sri Mulyani sudah pernah membahas itu. Saya sudah pernah tayangkan lah ya. Nah, salah satu yang dicecar oleh Hotman kepada Romo Magnis adalah dia bilang, apakah Romo tahu bahwa bansos yang diberlakukan itu sudah ada datanya? Siapa yang boleh nerima atau tidak gitu ya. Jadi presiden itu ketika ikut membagi di awal itu hanya simbolik. Enggak, jutaan orang yang dibagi itu presiden yang bagi. Ya enggak lah,
Dan Romo tahu nggak, yang terima bansos itu memang semuanya pilih 02. Coba buktikan. Dan juga ada orang yang pilih 02 nggak terima bansos tuh. Ya, bansos juga diberikan oleh tim Amin dan tim Ganjar Mahfud. Kok Romo nggak permasalahkan? Ya. Nah, kemudian tim hukum Ganjar seperti membela Romo Magnis. Mohon izin majelis, karena ahli bukan ahli bansos. Lah, kalau ahli, dalam hal ini ahli etika, Romo Magnis bukan ahli bansos, ngapain ngomong bansos? Kan lucu. Nah, karena tim hukumnya melihat Romo Magnis tuh keteter gitu ya, sama serangan Hotman Paris. Jadi, tim hukumnya bilang, mohon izin majelis, Romo ini bukan ahli bansos. Ya kalau bukan ahli bansos, jangan ngoceh soal bansos dong. Astaga, ya. Astaga, capek deh. Iya, memang capek nih sama Romo. Kemudian, nah ini dia nih yang juga tidak kalah serunya. Di sini berita yang berikutnya, yang dari CNN bilang, yang tadi ditegaskan di sini, Romo Magnis soal bansos ini, padahal dia bukan ahli bansos ya, yang ngomong siapa? Tim hukumnya, tapi dia ngocol bilang soal bansos yang dibagi Jokowi seperti pegawai curi uang toko. Jadi saya bingung, ini saksi ahli apa? Tim hukumnya sendiri bilang ini dia bukan ahli bansos, tapi ngocehnya soal bansos dan melabeli Jokowi sebagai pegawai yang curi uang toko. Saya nggak tahu ya, saksi ahli seperti ini bisa digugat nggak ya? Nggak ngerti bansos tapi ngocolnya soal bansos dari sisi etika, dan tidak bisa membuktikan juga apakah pembagian bansos itu yang bisa memenangkan 02. Capek deh Romo ya. Astaga. Iya. Dia bilang kalau presiden dengan begitu saja bagi-bagi bansos untuk kampanye paslon yang mau dimenangkan. Nah ini dia nih. Ini tuduhan nih. Presiden tidak bagi-bagi bansos itu dalam rangka kampanye 02. Di mana? Buktikan dong. Ada videonya atau apa. Tapi yang sudah pernah saya tayangkan, ada tuh video bansos dari Amin, bansos dari Ganjar Mahfud. Ada nggak presiden memberikan bansos untuk kampanye 02? Nggak ada. Kalau ada, saya tutup channel saya. Nggak ada. Ini Romo ngomong sembarangan. Jadi, oleh karena itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam ambil uang tunai dari kas toko. Itu pencurian dan pelanggaran etika. Ini ngomong etika lagi, tapi tidak bisa membuktikan bahwa bansos itu diberikan pada saat Jokowi ikut kampanye paslon tertentu. Ya, saya tahulah 02 ya yang dimaksud. Ini menurut saya keterlaluan. Romo Magnis juga bilang bansos bukan milik presiden. Memang bukan milik presiden, milik orang yang berhak. Ya kan? Memang. Loh, kok nuduh? Waduh, payah ini Romo Magnis sih. Sorry ya, Anda boleh tersinggung lah ya yang pengagum Romo Magnis. Saya sih sekarang sudah tidak kagum lagi dengan Romo Magnis gitu. Aduh, capek deh, capek. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ya, itulah perkembangan terakhir di sidang MK kemarin. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.